Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua hari ini dilimpahkan sehat walafiat ya teman-teman. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik teman-teman, hari ini saya akan memanfaatkan limbah galon ini ya. Jadi limbah galon ini akan saya manfaatkan untuk saya jadikan tabu lampot atau pot ya, untuk tanaman anggur saya nanti teman-teman. Dengan pembuatan pot ini insya Allah nantinya kita akan mengurangi rutinitas penyiraman dan tentu saja minimalisir atau mengurangi pupuk yang terbuang percuma, dan tentu saja akan mengurangi biaya kita untuk membeli pupuk ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, seperti apa cara membuatnya? Saksikan terus, jangan di skip videonya, jangan dijeda, kita gaskan teman-teman. Baik teman-teman, peralatan yang kita butuhkan untuk membuat pot dari galon bekas ini cukup sederhana aja teman-teman ya. Kita membutuhkan cutter ya, ini buat alat potong galonnya nanti, atau buat teman-teman bisa pakai gunting atau gerinda, apa aja yang tajam ya teman-teman. Terus ini ada kain. Ini kain, alangkah baiknya kain yang bagus dalam menyerap air ya teman-teman. Nah ini udah saya guntingin sekitar 2 atau 3 cm, saya guntingin begini lebarnya ya, lebih panjang lebih bagus teman-teman ya. Terus solder, jika teman-teman nanti tidak punya solder bisa pakai ini buat ngelubangin ya teman-teman. Nanti bisa, kalau nggak ada solder bisa pakai paku atau apa ya teman-teman, yang penting bisa untuk melubangi galon tersebut ya. Dan ini saya memanfaatkan tali sepatu bekas ya yang udah rusak teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa ganti kain ini juga, sama juga ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa cara membuatnya? Insya Allah cukup mudah, kita gaskan teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama-tama galon bekas ini akan kita potong menjadi 2 bagian ya, menjadi 2 bagian. Kita potong di sini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada yang seperti kulit jeruk bagian atas, ini ada yang seperti kulit jeruk, dan ini bagian bawahnya ya. Nanti akan kita potong di garis ini teman-teman, pas garis kulit jeruk ini ya. Teman-teman bisa potong pakai gerinda, pakai gunting, atau pakai apapun yang tajam ya teman-teman. Tetapi supaya lebih rapih, kalau saya sendiri saya menggunakan cutter saja ya teman-teman. Cukup dengan menggunakan cutter, jangan ditekan terlalu keras dulu, terlalu kencang, tekannya pelan-pelan aja ya, supaya nanti hasilnya rapih teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini di pas garis ini ya teman-teman, nanti pasti kalau ngelihat galonnya ini ada garis tuh ya, garis seperti ini. Nah ini kita potong di sini teman-teman. Cukup ditekan pelan-pelan, tapi jangan langsung ditembusin ya teman-teman, biar rapi. Cukup kita ikutin jalurnya aja ya, jalur garisnya. Nah kita ikutin seperti ini. Emang butuh kesabaran ya jika pakai cutter seperti ini, tapi hasilnya akan rapih teman-teman. Insya Allah hasilnya akan lebih rapi dari gerinda atau gunting ya. Jadi ikutin jalurnya saja teman-teman, garis. Nah seperti ini. Oke teman-teman, biar nggak lama ya, kita skip dulu untuk pemotongannya.
kita skip dulu ya, biar tidak lama. Baik teman-teman, ini hasilnya ya setelah kita potong menjadi dua seperti ini tuh ya. Ini mohon maaf kalau agak gelap ya teman-teman, di sini lagi mendung. Saya padahal di luar di atas ini, tapi mendung teman-teman. Jakarta lagi mendung terus. Oke, tuh hasilnya ya. Alhamdulillah rapi tuh ya, pakai cutter. Jadi yang penting sabar, ikutin garisnya, dipotong sabar ya teman-teman, ikutin garisnya aja. Nah ini setelah menjadi dua seperti ini teman-teman, nanti jadinya ini bagian bawah untuk penampung air, penampung siraman, penampung pupuk, dan ini untuk bagian yang atas ini untuk bagian media tanam ya teman-teman. Nanti posisinya akan seperti ini ya. Nah ini di bawah kan posisinya seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah kita lanjut ke cara apa akan kita lubangi tutupnya ya teman-teman. Tutupnya menggunakan solder ya teman-teman. Ini akan kita, mudah-mudahan soldernya udah panas. Nah ini boleh di mana aja ya, tergantung selera teman-teman. Mau di sini mau berapa lubang boleh, mau 4 apa mau 2 silakan ya. Nah ini saya akan melubangi di mana ya, kita akan lubangi di sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya solder tinggal dilubangin seperti ini ya. Tuh satu sebelah sini, satu lagi, mau 4 juga boleh ya teman-teman. Satu sebelah sini. Oke, ini contoh dulu ya, 2 aja dulu ya teman-teman. Nah terus ini berfungsi nanti untuk kain ini ya. Jadi kainnya nanti misalkan ini lebih panjang lebih bagus ya teman-teman. Ini dapatnya pendek saya. Jadi kita masukkan di sini misalkan. Contoh ya teman-teman, kita ikat dulu seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, ke lubang ini tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Coba satu lagi. Ini contoh dulu ya teman-teman, nanti dirapikan sendiri. Ini biar cepat saja durasinya. Nah, seperti ini itu ya. Setelah begini 2, nantinya kita masukkan seperti ini. Ini berfungsi nanti untuk penyerapan air ya. Nah ini nanti kita isi air di bagian bawah sini, jadi air akan diserap oleh kain ini ya, sehingga kain yang ada di dalam pun akan lembab terus, akan ada airnya, sehingga si media tanam ini akan lembab terus ya, sehingga si akar pun akan bisa menyerap air atau pupuk yang ada di pot bagian bawah ini ya. Nah seperti ini nantinya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebelumnya yang kita lanjut ini dulu, saya akan lubangin area atas ini ya teman-teman. Ini teman-teman boleh lihat ya, saya akan lubangin area sini satu. Sebentar. Teman-teman kalau lihat ini ada garis ya, garis cetakan plastik galonnya. Nah ini ada garis, saya dipas garis tengahnya dan arah sebaliknya satu. Nah seperti ini, satu lubang besar. Terus saya akan melubangi kecil-kecil selama sebanyak 3 biji aja ya, kecil-kecil aja. Ini tujuannya untuk akar nanti bisa
masuk tembus ke bawah ya. Seperti ini teman-teman. Nah ini penampakan bagian dalam yang nanti akan diisi media tanam seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian bawahnya seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Setelah ini beres, kita bagian atasnya udah beres untuk media tanamnya. Lalu kita akan kasih lubang untuk pot bagian penampung air ininya ya. Kita akan kasih lubang di area sini teman-teman. Ini ada pas garis cetakan, kelihatan ya, garis cetakan galonnya. Saya akan kasih lubang di sini teman-teman. Teman-teman bisa nanti perkirakan di mana, boleh di mana aja. Ini untuk fungsinya supaya nanti ini ya, tampungan air yang ada di pot bagian bawah ini sebagai pembatas ya, pembatas air yang ada di pot bagian bawah ini. Jika siraman udah terlalu banyak, dia tidak meluap ke media tanam ini ya teman-teman, tetapi dia akan keluar ke samping ke sini ya. Jadi seperti ini ada lubang untuk pembuangan penampungan air teman-teman, fungsinya seperti itu. Oke, jadi 4 biji saya lubangin untuk pembuangan air ya. Pembuangan air jika meluap airnya, jika terlalu banyak ini bisa dibuang dari lubang-lubang sini. Oke, seperti ini teman-teman tuh ya, hasilnya seperti ini. Setelah ini kita akan isi media tanam ya di sini. Isi media tanam sekaligus nanti akan kita kasih bibit anggurnya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini jadinya ya seperti ini setelah kita cat. Sengaja ini catnya berbeda ya, bagian atas dengan bagian bawahnya. Selain untuk kecantikan, untuk dilihatnya lebih cantik, tentu saja dicat seperti ini ada manfaatnya ya teman-teman. Untuk yang bagian bawah yaitu untuk mengurangi paparan sinar matahari. Jadi nanti air yang tergenang atau pupuk yang tergenang tidak berlumut ya teman-teman. Jadi untuk menghambat terjadinya lumut ya, berlumut gitu, airnya menjadi hijau seperti itu. Dan untuk bagian atasnya tentu saja untuk melindungi pertumbuhan akar ya, karena akar itu tumbuh tentu saja senangnya di tempat yang gelap, bukan yang tempat yang terang atau panas. Oke teman-teman, lanjut kita akan isi aja ya teman-teman dengan media tanam. Tapi sebelum kita isi dengan media tanam, kita akan isi dengan arang kayu dulu ya teman-teman. Cari arang kayu yang seperti ini ya, kecil-kecil. Kita masukkan. Ini fungsinya untuk sirkulasi air ya teman-teman. Cari yang agak kecil-kecil dulu, sirkulasi airnya, jadi nanti tidak terhambat, tidak terhalang, cepat terhambat oleh media tanam ya. Jadi sirkulasi air, sirkulasi udaranya bisa bagus seperti itu. Oke, lanjut kita isi media tanam aja teman-teman. Ini media tanamnya udah saya siapin dari 2 hari yang lalu ya. Kita isi. Ini media tanamnya campuran dari, sebentar teman-teman. Media tanamnya sekam bakar, sekam mentah, kompos bambu dan tanah bambu. Perbandingannya 1:1:1:3 teman-teman ya. Jadi sekam bakarnya 3 bagian, sekam mentahnya 1, terus sebentar, kainnya dicari dulu teman-teman. Itu 2, 3, 1 lagi hilang lagi.
Nah, 4 ya. Oke. Lalu kita masukkan bibitnya dulu ya teman-teman. Kita masukkan bibit. Ini bibitnya udah saya siapkan juga. Ini udah saya tadi sebelumnya udah saya ini ya, bagian bawahnya udah saya cutter. Jadi seperti ini teman-teman. Sebentar kita buka dulu bagian bawahnya. Hati-hati kalau bisa perakarannya jangan sampai ada yang wah, ada yang patah tuh ya. Oke, apa-apa. Kalau tumbuh lagi dengan pesat. Tuh ya. Waduh, perakarannya ada yang ini nggak apa-apa. Tuh ya, kita masukin seperti ini. Oke, setelah kita masukin, kita tambahin media tanam lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, ini udah jadi ya, media tanamnya udah saya pulkan seperti ini. Dan ini tadi udah saya siram jenuh juga ya teman-teman. Jadi setelah diisi media tanam, disiram jenuh ya teman-teman. Kalau ada B1 campuran B1, vitamin B1, silahkan ya dicampur dengan air untuk mengurangi stres saat pemindahan bibit ya teman-teman. Oke, itu aja sharing dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada teman-teman punya galon bekas jangan dibuang, kita manfaatin untuk kita jadikan pot ya teman-teman. Baik teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam satu hobi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.